Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang water separator lagi ya. Memang video sebelumnya sudah pernah saya bahas, tapi mungkin ada yang belum tahu ya, belum nonton. Saya bahas di video ini mungkin nanti bisa muncul ya di YouTube-nya. Nah, water separator itu apakah perlu, apakah wajib kita pasang di mobil diesel zaman sekarang? Ya, khususnya bagi mobil diesel yang pakai BBM-nya selalu pakai biosolar ya. Tapi meskipun pakai deck juga menurut saya itu juga perlu ya, water separator itu perlu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa water separator itu menurut saya perlu bagi kita pemakai mobil diesel dan kita isi BBM di SPBU di Indonesia ya. Nah, itu apa ya, water separator itu apa, fungsinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, akan saya jelaskan di video ini ya. Jadi bisa paham, bisa tahu fungsi dan kegunaannya, wajib atau tidak mobil diesel zaman sekarang, khususnya di sini di Innova Reborn, karena saya punyanya Innova Reborn diesel ya. Water separator itu wajib atau tidak. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang perlu kita ketahui ya, nah mobil diesel zaman sekarang itu banyak dicari, banyak dibeli orang karena dia BBM-nya irit. Apalagi kalau kita bisa pakai mobil diesel, kita isi BBM-nya dengan biosolar yang harganya paling murah BBM-nya, itu pasti akan jauh lebih irit ya, seperti itu. Bahkan mobil-mobil diesel zaman sekarang dipakai untuk mobil komersil, mobil-mobil kantor, mobil-mobil perusahaan, ya karena dia memang bisa diisi biosolar dan BBM-nya irit ya, khususnya yang banyak orang pakai yaitu di Toyota, yaitu di Innova Reborn. Nah, kita bahas sekarang tentang water separator. Apakah mobil yang sering digunakan, apakah mobil yang sering menggunakan BBM Indonesia, khususnya yang ada untuk diesel yaitu biosolar dan deck ya untuk SPBU Pertamina, apakah kita perlu masang water separator? Nah, perlu kita ketahui untuk mesin dari mobil diesel di Innova Reborn, di Fortuner, di Pajero itu tidak ada yang namanya water separator. Ya beda cerita untuk mobil-mobil truk ya. Kalau truk misalnya seperti punyanya Canter, punya Mitsubishi, itu ada water separatornya memang. Karena memang truk kan dia pasti digunakan untuk perusahaan dan pasti isi biosolar. Oleh sebab itu dari pabrikan sudah pasti dipasangkan water separator. Nah, sedangkan mobil-mobil keluarga kan anggapannya mungkin pabrikan mengira mobil keluarga pasti nggak akan diisi biosolar ya, pasti diisi deck. Nah, tapi kebanyakan sekarang kan mobil diesel zaman sekarang cari iritnya, cari murahnya diisi biosolar. Nah, oleh sebab itu kita harus meniru dari Mitsubishi, yaitu di mobil truknya dia sudah pasang water separator. Nah, untuk di mobil komersil, di mobil keluarga, khususnya di sini di Innova Reborn, ya kita kalau menurut saya itu wajib kita pasang water separator, apalagi pakai biosolar. Nah, untuk di Innova Reborn bawaannya nggak ada water separatornya. Ya, di sini cuma kita ada yang namanya filter solar aja. Nah, water separator tuh beda. Jadi kita harus modif sendiri, custom sendiri untuk pasang. Nah, untuk water separator itu di Innova Reborn biasanya dipasang di bagian sebelah sini. Ya, seperti contoh ini adalah water separator ya. Jadi kita harus buatkan pangkon seperti ini, kita belikan platnya seperti ini, lalu kita baut. Ini bautnya ikut baut bawaannya mobil ya. Lalu kita buat pangkon seperti ini, kita baut, dan ini water separatornya. Dan perlu kita ketahui, water separatornya ini adalah water separator original punyanya Mitsubishi Canter. Jadi bawaannya Mitsubishi Canter dia ada water separatornya dan modelnya persis seperti ini. Dan ini kita gunakan di Innova Reborn. Ya, seperti itu. Jadi kita perlu ketahui water separator itu seperti ini. Ada yang bening seperti ini, ada yang tertutup. Ya, tapi untuk Canter ini dia bening. Memang supaya kita tahu apakah ada air ngendap di bawah atau tidak. Karena massa jenis air dia lebih berat daripada massa jenis minyak atau solar. Jika kalau ada air dia akan ngendap ke bawah. Sehingga di bawah ini ada yang namanya pembuangan. Jadi kalau ini kan ada kimpulnya ya, ada seperti kambangannya. Kalau ada air dia akan naik. Misalkan ini cincin gelang merahnya ini naik segini, berarti ada airnya di bawah. Jadi tinggal kita putar dratnya ini yang putih ini, sehingga untuk buang airnya. Ya, seperti itu. Jadi water separator itu fungsinya dia memisahkan antara biosolar dengan air. Nah, oleh sebab itu kalau mobil yang isinya selalu biosolar, itu saya wajibkan pasang
water separator. Lalu penting atau tidak ya, kita tekan penting, ditekan tidak ya. Penting kalau kita saat isi biosolar itu kebetulan dapat SPBU yang tangki penyimpanan BBM-nya dia habis kerendam air. Misalkan SPBU tersebut itu adalah SPBU yang sering terkena banjir, misalkan kalau hujan deras dia banyak genangan di situ. Nah, bisa jadi air yang dari banjir itu bisa masuk sedikit ke tangki penampungannya di SPBU, sehingga saat kita isi BBM, isi solar itu kesedot lalu masuk juga ke tangki lalu kesedot ke mesin dan masuk ke ruang bakar seperti ini. Kita jaga-jaga seperti itu water separator. Ya, kita perlu memahami ya, water separator itu bukan menyaring kotoran ya, dan water separator itu tidak membuat kerja stroker pump atau pompa untuk nyedot BBM itu kerjanya nggak keras, enggak, karena water separator itu tidak ada mikro penyaringan mikronya. Beda dengan filter ya, beda dengan kalau kita pasang double filter ya. Ini kan filter yang ada yang saringannya seperti kertas. Kalau kita ketahui untuk filter bawaannya filter solar, kita pasang lagi di sini itu memang lebih berat sedotannya dari stroker pumpnya. Tapi kalau water separator tidak, karena dia tidak menyaring kotoran, dia hanya memisahkan antara air dengan minyak ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dia mekanismenya nggak ada saringan. Ini adalah saringan besar ini. Nah, ini saringan yang besar-besar loh, pori-porinya besar-besar, sehingga tidak saat kita sedot, bahkan kalau kita tes ya sebelum kita pasang, coba sedot dari sini, itu tidak ada beban sama sekali saat kita nyedot. Ya seperti kita nyedot, tidak ada saringannya seperti itu ya, karena dia fungsinya memang untuk memisahkan air. Jadi dari tangki ya, dari tangki dia dimasukkan dulu sini, turun. Kalau ada air, air akan turun dulu, lalu di sini sedot, dia akan masuk ke double filter, di filter bawaannya mobil ini, filter solar, lalu masuk ke bagian injektor di nozzle untuk disemprotkan ke ruang bakar seperti itu. Jadi memang kalau filter solar bawaannya ini memang ada, kalau yang 2GD ya itu ada, memang di bawahnya itu ada gabusnya untuk nyerap air. Tapi kalau kita airnya misalkan kesedot setengah liter atau seperempat liter, gabus tersebut nggak akan bisa menyerap sebanyak itu ya. Jadi water separator ini sangat-sangat disarankan, sangat-sangat penting kalau kita apes, kita ngisi BBM-nya tuh bekas kebanjiran ya, di tangki pengisiannya itu ada, di tangki SPBU-nya itu ada air genang, lalu kesedot juga campur dengan solar. Nah, bisa ketampung di sini ya, airnya di bawah, solarnya di atas, jadi nggak kesedot airnya seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu, bukan menyaring sulfur, bukan menyaring kotoran, bukan ya. Kalau menyaring kotoran sulfur ya tetap filter solar ya yang bekerja seperti itu ya. Jadi banyak orang yang salah menilai ya, salah tahu kalau water separator itu bikin berat stroker pump. Enggak ya, karena fungsinya bukan nyaring, dia fungsinya memisahkan air aja seperti itu ya. Jadi kegunaannya tadi sudah saya jelaskan ya, untuk water separator seperti apa ya, penting, aman tidakkah, harus tidakkah untuk kita masang water separator di mobil zaman sekarang, khususnya mobil diesel yang isinya selalu kita isi biosolar, atau meskipun kita isi dek, kalau dek campuran air ya akan masuk ke mesin, seperti itu sama aja ya. Justru kalau dek kan jarang laku ya, kalau misalkan di SPBU itu jarang laku, bahkan yang cepat laku solar. Justru yang berbahaya itu dek ya, kalau kita takut adanya air, karena dek kan lama lakunya seperti itu. Tapi kalau solar kan cepet, karena mobil-mobil banyak yang isi solar, truk L300 atau mobil diesel lainnya itu pasti akan isinya biosolar, jadi cepet sirkulasinya cepet habis, cepet diisi lagi, tertangki habis seperti itu. Justru dek yang ngendap lama itu yang bahaya, yang bisa kecampur dengan air kalau SPBU tersebut tutupnya, tangkinya itu nggak rapet atau sering hujan ya, apalagi sekarang musim hujan, itu bahaya sekali ya, BBM bisa kecampur air seperti itu ya. Dan itu tadi penjelasan saya tentang water separator penting atau tidakkah, terserah kita ya. Jadi dikatakan penting, sekali lagi penting, dikatakan enggak ya, tergantung kita apes atau tidak ya. Kalau apes saat kita belum pasang water separator ya, air masuk ke injektor, nozzle kena ya, habisnya puluhan juta ya kalau kita ganti injektor, nozzle-nya dan lain sebagainya untuk di mesin ya, pasti habisnya banyak ya. Lebih baik kita mengantisipasi, kita jaga-jaga, kita pasang water separator ya. Penting tidak pentingnya ya kita pasang aja lah, dan ini wajib
poin utama yaitu yang harus kita perlu catat, kita wajib beli water separator yang asli Mitsubishi. Ada banyak yang KW ya, persis modelnya seperti ini, tapi KW itu harganya murah 100 ribuan, tapi jangan, biasanya cepat bocor di sealnya sini ya, lalu cepat masuk angin ya, karena ada bocor, ada angin yang masuk. Tapi kalau kita beli yang orinya Kenter Mitsubishi, kita bisa beli di dealernya ya, di dealer Mitsubishi, atau kalau di Shopee di official store Mitsubishi motornya itu ada jual, itu harganya sekitar kalau tidak salah apa 300-an apa 500-an, saya agak lupa. Dulu pernah saya pasang ini, ada itu harganya ya, silahkan dicek di playlist tentang water separator pemasangannya ya. Bagi yang mau pasang, videonya nanti link video saya sebelumnya saat pasang water separator ini akan saya tunjukkan ya, seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan saya penting tidaknya water separator kita pasangkan di mobil keluarga, khususnya di Innova Reborn atau mobil diesel lainnya yang belum ada water separatornya. Oke, sekian aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.